Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas video chapter 14 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Muhammad Rafil Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Dan saya, Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-11-026. Dan saya, Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019-12-11-11-028. Untuk chapter 14 ini, kita akan membahas tentang non-current liabilities. Tujuan pembelajarannya apa sih? Yang pertama itu kita menggambarkan sifat ikatan dan menunjukkan akuntansi untuk ikatan insurance. Dan yang kedua itu menjelaskan akuntansi untuk jangka panjang wesel bayar. Yang ketiga itu menjelaskan akuntansi untuk pemadaman tidak lancar kewajiban. Dan yang keempat itu menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis kewajiban tidak lancar. Hutang obligasi. Kewajiban tidak lancar atau hutang jangka panjang terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini tidak dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Mana saja yang lebih lama itu contohnya hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, liabilitas sewa. Hutang jangka panjang itu bermacam-macam perjanjian atau pembatasan. Next. Jenis dari obligasi. Tipe umumnya itu ditemukan dalam praktik. Yang pertama itu obligasi aman dan tanpa jaminan atau debentur. Yang kedua itu obligasi langka, serial dan dapat dipanggil. Yang ketiga itu obligasi konversi didukung komoditas diskon besar. Yang keempat itu obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Dan yang kelima itu pendapatan obligasi. Next. Apa arti angka-angkanya? Pencatatan obligasi perusahaan. Itu Vodafone Group itu kuponnya itu 5. Itu pada tahun 2018, 6 dan 04. Price-nya itu 106,66. Yield itu 4,05 dan ratingnya AA. Terus kalau sedangkan Telekom Italian SPA kuponnya itu 5,25, itu suku bunga yang dibayar sebagai persenan dari nilai par. Terus itu pada tahun 2022 bulan 10 tanggal 2, price-nya itu harga sebagai persenan parnya itu 100 dan yield-nya itu atau suku bunga berdasarkan harganya itu 5,25 dan rating BB plus-nya itu atau kelayakan kreditnya itu BB plus. Next. Penilaian dan akuntansi obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Perusahaan penerbit harus atur pinjaman emisi, dapatkan persetujuan regulasi dan penerbitan obligasi, menjadi audit dan menerbitkan prospektus. Terus cetak sertifikat obligasi. Next. Penilaian dan akuntansi obligasi. Harga jual penerbitan obligasi diatur oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, resiko relatif, terus kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Komunitas investasi menghargai ikatan dinilai saat ini dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri dari yang pertama itu bunga dan yang kedua itu kepala sekolah. Next. Penilaian dan akuntansi obligasi.
suku bunga. Dinyatakan kupon atau nominal menilai sama dengan kan tertulis dalam persyaratan pelindung obligasi. Penerbitan obligasi menetapkan tingkat ini. Dinyatakan sebagai presentasi dari nilai nominal obligasi par. Pasar menilai atau efektif menghasilkan tarif yang memberi pengembalian yang dapat diterima sepadan dengan resiko penerbitan. Suku bunga sebenarnya didapat oleh pemegang obligasi. Next. Penilaian dan akuntansi obligasi. Minat pasar itu 6% obligasi dijual pada premium. Kalau misalnya 8% itu nilai nominal, kalau 10% itu diskon. Asumsi tingkat yang dinyatakan adalah 8%. Next. Obligasi diterbitkan pada par. Ilustrasinya itu Santos SA mengeluarkan 100.000 dalam obligasi bertanggal 1 Januari 2019. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan hutang bunga 9% per tahun pada tanggal 1 Januari pada saat penerbitan. Suku bunga pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Next. Obligasi diterbitkan pada par. Itu present value of the principal itu, ini untuk jawaban soal tadi, 100.000 dikali dengan 6499. Obligasi diterbitkan pada par. Entry jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2019 itu kaset 100.000 dan bond payable itu 100.000. Entry jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2019 itu jurnalnya itu interest expense 9.000 dan interest payable 9.000. Entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2020 itu interest payable 9.000 dan cash itu 9.000. Next. Obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Ilustrasinya itu dengan asumsi sekarang bahwa masalah Santos 100.000 dalam obligasi jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% terhutang setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat penerbitan, harga pasar obligasi tersebut adalah 11%. Next. Next. Ini untuk jurnalnya. Entry jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2019 itu cash itu 92.608 dan bond payable 92.608. Entry jurnal untuk mencatat bunga yang harus dibayar pada 31 Desember 2019 itu interest expense-nya itu 10.187. Kalau cash itu 9.000 dan bond payable itu 1.187. Next. Metode bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan harga diskon. Jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah penerbitan. Obligasi diterbitkan dengan harga premium. Itu perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan harga penerbitan. Sedangkan pengatur biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Prosedur yang dibutuhkan untuk amortisasi adalah bunga efektif. Metode juga disebut dengan amortisasi nilai sekarang. Metode bunga efektif. Obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Ilustrasinya itu Evermaster AG mengeluarkan 100.000 dan dari 8% obligasi berjangka pada 1 Januari 2019. Jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dengan hutang bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari investor memerlukan tingkat bunga efektif sebesar 10% hitung hasil obligasi. Untuk metode value of bond payable 100.000
terus present value-nya itu 61.000 dan present value ininya 30.887 dan menghasilkan proses from sale of bond itu dikurang dengan 92.278 dan menghasilkan diskon on bond payable itu 7.722. Next. Ilustrasinya itu Event Master Corporate itu dikeluarkan 100.000 dari 8% obligasi berjangka pada 1 Januari 2019. Jatuh tempo pada 1 Januari 2004 dengan hutang bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, investor menentukan tingkat bunga efektif sebesar 6%. Itu hasil obligasinya. Next. Bunga yang masih harus dibayar. Apa yang terjadi jika Evermaster menyusun laporan keuangan pada akhir Februari 2019? Dalam hal ini, perusahaan prorata premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk sampai pada beban bunga yang sesuai sebagai berikut. Itu interest actualnya itu 1.333.033 dengan premium amortasinya itu 248, itu menghasilkan interest expense-nya itu 1.085. Next. Metode bunga efektif, bunga yang masih harus dibayar. Untuk interest accrualnya itu 1.333 didapat dari 4.000 dikali 2/6, kemudian premium amortise-nya itu 248 didapat dari 744 dikali 2/6, kemudian didapat hasil interest expense-nya dari Januari sampai Februari yaitu 0,8533. Evermaster mencatat accrual ini sebagai berikut. Interest expense-nya 1.085,33 dan bonds payable 248.00 pada interest payable-nya 1,333. Untuk obligasi diterbitkan pada par. Ilustrasinya, asumsikan Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahunnya tertanggal 1 Januari 2019. Pada tanggal 1 Mei 2019 di par 100.000, Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash 100.000 di debit pada bonds payable di kredit 100.000 dan cash 2.667 di debit pada interest expense 2.667 di kredit. 2.667 itu didapat dari 100.000 dikali 0,08 dikali 4/12. Obligasi diterbitkan di 1 Juli 2019, 2 bulan setelah tanggal pembelian Evermaster membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat jurnal berikut. Interest expense 4.000 di debit pada cash 4.000 di kredit. Asumsikan bahwa Evermaster 8% obligasi diterbitkan pada 1 Mei 2019 untuk menghasilkan 6%. Dengan demikian, obligasi diterbitkan dengan harga premium sebesar 108.039. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash di 108.039 di debit pada bonds payable 108.039 di kredit dan cash 2.667 di debit pada interest expense 2.667 di kredit. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premi. Evermaster kemudian menentukan beban bunga sejak tanggal penjualan 1 Mei 2019, bukan sejak tanggal obligasi 1 Januari 2019. Untuk carrying value of bonds-nya 108.039 dikali 1%, didapat interest for 2 months-nya 1.080.
Kemudian itu amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Interest paid on Juli 1 2015 itu 4.000, kemudian dikurangi cash interest received on Mei tanggal 2 2015 2.667, yaitu 1.333 net cash paid-nya, kemudian dikurangi bonds interest expense 1.080, didapat premium amortization-nya 253. Kemudian oleh karena itu, Evermaster membuat jurnal entries berikut 1 Juli 2019 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Interest expense 4.000 di debit, pada cash 4.000 di kredit, dan bonds payable 253 di debit, dan interest expense 253 di kredit. Akun beban bunga sekarang berisi saldo debit 1.080. Didapat dari 4.000 dikurang 2.667 dikurang 253. Hutang wesel jangka panjang. Akuntansi mirip dengan obligasi. Yang pertama, wesel dinilai berdasarkan nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokok. Yang kedua, perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur wesel. Catatan yang diterbitkan pada nilai nominal. Ilustrasinya Skandinavia masalah impor 10.000 uang kertas 3 tahun dengan nilai nominal bagi Big Low sebagai tarif yang dinyatakan dan tingkat efektif keduanya 10%. Skandinavia akan mencatat penerbitan uang kertas tersebut sebagai berikut. Cash 10.000 di debit, pada notes payable di kredit. Impor Skandinavia akan mengakui bunga yang timbul setiap tahun sebagai berikut. Interest expense 1.000 di debit, pada cash 1.000 di kredit. Wesel tanpa bunga. Ilustrasinya Turtle Cove Company menerbitkan surat utang berjangka waktu 3 tahun senilai 10.000 tanpa bunga kepada Yeremia perusahaan. Tingkat implisit itu disamakan total uang tunai yang harus dibayar 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari uang masa depan arus. Penerimaan kas 7.721,80 pada tanggal penerbitan adalah 9%. Ilustrasinya Turtle Cove Company menerbitkan surat utang berjangka waktu 3 tahun senilai 10.000 dolar tanpa bunga kepada Yeremia perusahaan. Tingkat implisit itu disamakan total uang tunai yang harus dibayar 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari uang masa depan arus. Penerimaan kas 7.721,80 pada tanggal penerbitan adalah 9%. Turtle Cove mencatat penerbitan uang kas tersebut sebagai berikut. Cash 7.721,80 pada notes payable 7.721,80 di kredit. Turtle Cove mencatat beban bunga pada akhir tahun pertama sebagai berikut. Interest expense 694,96 pada notes payable 694,96. Wesel berbunga. Meriko mengeluarkan uang tunai 10.000 3 tahun catatan dengan bunga 10% kepada Morgan kelompok. Tarif pasar minat untuk mencatat risiko serupa adalah 12%. Di dalam kasus karena tingkat bunga efektif 12%, lebih besar dari tingkat dan yang ditetapkan 10%. Itu nilai sekarang dari catatan tersebut lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya nota sudah ditukar dengan diskon. Meriko mencatat penerbitan wesel sebagai berikut. Cash 9.520 di debit, pada notes payable 9.520 di kredit. Meriko kemudian mencatat jurnal berikut pada akhir tahun pertamanya. Interest expense 1.142 di debit, pada notes payable 1.142 di kredit. 142 di kredit dan cash 1.000. Situasi pembayaran not khusus. Catatan yang dikeluarkan untuk properti, barang, atau jasa saat menukar instrumen hutang dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi yang ditawar. Tingkat bunga yang disebutkan dianggap wajar, kecuali yang pertama, tidak tingkat bunga dinyatakan atau suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal, atau yang ketiga itu wajah yang dinyatakan jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai saat ini. Untuk item
yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Pilihan suku bunga. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti barang jasa atau hak lainnya, dan jika wesel tidak memiliki pasar siap pakai, nilai sekarang dari wesel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati minat yang berlaku, menilai tuduhan. Pilihan tingkat dipengaruhi oleh yaitu tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, dan faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi agunan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Hutang wesel hipotek. Surat promosi yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman. Yaitu ada umum untuk bentuk wesel bayar jangka panjang, hutang penuh pada saat jatuh tempo atau dengan dicicil, hipotek dengan suku bunga tetap, dan yang terakhir variabel rate hak tanggungan. Selanjutnya, masuk ke dalam penghapusan kewajiban tidak lancar. 3 situasi umum selain pembayaran pada saat jatuh tempo, yaitu yang pertama, ada penghapusan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Yang kedua, ada penghapusan dengan mentransfer aset atau sekuritas. Dan yang ketiga, menghapus dengan modifikasi istilah. Next. Penghapusan kewajiban tidak lancar. Yang pertama tadi kan ada penghapusan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Nah, penjelasannya ini, nilai tercatat bersih lebih besar dari harga perolehan kembali, sama dengan keuntungan. Lalu, akuisisi kembali harga lebih besar dari jumlah tercatat bersih. Berarti itu, kalau misalkan akuisisinya lebih besar, berarti mengalami kerugian. Dan di waktu perolehan kembali, belum diamortisasi premium atau diskonto harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Next. Ilustrasinya di sini, obligasi Evermaster diterbitkan dengan diskon pada 1 Januari 2019. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai par 100.000 euro. Tingkat kupon sebesar 8%, dibayar setengah tahunan, dan dijual untuk menghasilkan 10%. Nah, di sini ada effective interest method, semi-annual interest payment. Schedule of bond discount amortization. Untuk 5 tahun dengan 8% bonds dijual akan menghasilkan 10%. Nah, untuk tanggal 1 bulan Januari 2019, carrying amount of bonds-nya itu 92.278. Nah, tanggal 7-nya bulan Januari, cashback-nya dari tanggal 7 Januari 2019, 1 Januari 2020, 7 Januari 2020, dan 7 Januari 2021 cashback-nya sebesar 4.000. Tapi di 1 Januari 2021 itu minus 4.000. Nah, interest expense-nya 7 Januari 2019 4.614, 1 Januari 2020 4.645, 7 Januari 2020 4.677, 1 Januari 2021 4.711, dan 7 Januari 2021 4.746. Diskon amortize-nya itu 604 euro, 645 euro, 677 euro, 711 euro, dan 746 euro. Maka carrying amount of bonds-nya totalnya untuk di bulan Januari tanggal 7 itu 92.892, di 1 Januari 2020 93.537, 7 Januari 2020 94.214, 1 Januari 2021 94.925, dan 7 Januari 2021 95.671. Next. Dua tahun setelah tanggal penerbitan pada 1 Januari 2021, Evermaster menyebut seluruh masalah di 10% dan membatalkannya. 101 dan membatalkannya. Di sini
Maka dibuatlah requisition price itu 100.000 euro dikali 1,01. Lalu dikurangi uh, carrying amount of bonds redeem 94.925 sehingga didapatkan loss on extinguishment yaitu 6.075 euro. Nah, Evermaster mencatat perolehan kembali dan pembatalan obligasi sebagai berikut. Bonds payable, loss extinguishment of debt pada cash. Bonds payable-nya di debit 94.925, loss on-nya 6.075 di debit dan cash-nya 101 di kredit. Next. Penghapusan dengan bertukar aset atau efek. Nah, kreditor harus memperhitungkan aset non-tunai atau kepentingan ekuitas yang diterima sebesar nilai wajarnya. Lalu, penghutang mengakui keuntungan yang setara dengan selisih lebih nilai tercatat hutang atas nilai wajar aset atau ekuitas ditransfer, atau bisa disebut keuntungan. Next. Di sini ada ilustrasi dari Bank Hamburg meminjamkan 20 juta euro kepada bond mortgage company. Nah, bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen tempat tinggal. Namun karena tingkat hunian yang rendah, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Bank Hamburg setuju untuk menerima dari real estate bond mortgage dengan nilai wajar 16 juta euro sebagai pelunasan penuh dari kewajiban pinjaman 20 juta euro. Nah, real estate memiliki nilai tercatat 21 juta euro dalam pembukaan bond mortgage. Maka bond ini sebagai debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Not payable dan loss on disposal of real estate pada real estate. Not payable-nya to Hamburg Bank-nya itu 20 juta, loss on disposal-nya 5 juta. Lalu real estate-nya sebanyak 21 juta. Dan gain on extinguishment of debt-nya dikredit sebesar 4 juta. Next. Pemberian bunga ekuitas. Ilustrasinya, sekarang asumsikan bahwa Bank Hamburg setuju untuk menerima dari bond hipotek 320.000 saham biasa dengan parnya itu 10 euro yang adil nilai dari 16 juta euro. Di pelunasan penuh dari kewajiban pinjaman 20 juta euro. Bond mortgage atau debitur sebagai debitur ini mencatat transaksi ini sebagai berikut. Notes payable pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Notes payable-nya 20 juta euro, share capital ordinary-nya 3.200.000 dikredit, share premium ordinary-nya 12.800.000 dikredit, dan gain on extinguishment of debt-nya 4 juta dikredit. Next. Penghapusan kewajiban tidak lancar. Penghapusan dengan modifikasi persyaratan. Kreditor mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Jadi yang pertama, pengurangan suku bunga yang ditetapkan. Lalu yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah nominal hutang. Yang ketiga, pengurangan jumlah nominal hutang. Dan yang keempat, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Next. Modifikasi ketentuan. Ilustrasi, pada 31 Desember 2019, Morgan National Bank mengadakan perjanjian modifikasi hutang dengan Resource Development kelompok bank merestrukturisasi sebesar 10.500.000 yen pinjaman piutang yang diterbitkan. Bunga dibayarkan sampai saat ini. Oleh yang pertama mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 yen sampai 9 juta yen, memperluas tanggal jatuh tempo sejak 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2023, dan mengurangi tingkat bunga dari tingkat efektif historis 12% menjadi 8%.
Diberikan kesulitan keuangan, risk development tingkat pinjaman berbasis pasar adalah 15%. Next. IFRS membutuhkan modifikasi untuk dicatat sebagai penghapusan wesel lama dan penerbitan wesel baru, diukur pada nilai wajar berikut. Present value of restructured cash flows terdiri dari present value of 9 juta yen selama 4 tahun dengan tingkat suku bunganya 15%, maka didapatkan sebesar 5.145.750 yen. Lalu present value untuk 720.000 yen interest payable annual for 4 years at 15%. Didapatkan sebesar 2.055.586 yen. Maka fair value of note-nya 7.201.336 yen. Next. Presentasi dan analisis. Opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk kewajiban keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan amortisasinya. Next. Di sini ada pengukuran nilai wajar. Untuk opsi nilai wajar, kewajiban tidak lancar dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Ilustrasinya, Edmonds SA memiliki menerbitkan sebesar 500.000 euro obligasi sebesar 6% pada nilai nominal pada tanggal 1 Mei 2019. Edmonds memilih opsi nilai wajar untuk obligasi ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai obligasi sekarang ini sebesar 480.000 euro. Karena suku bunga di pasar telah meningkat menjadi 8%. Next. Lalu ada jurnalnya sebagai berikut. Bonds payable pada unrealized holding gain or loss income. Bonds payable-nya ini dapatkan dari 500.000 dikurangi 480.000. Jadi selisihnya sebesar 20.000 dan unrealized holding gain or loss income-nya sebesar 20.000. Next. Pembiayaan off balance sheet. Pembiayaan off balance sheet adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuknya ini berbeda. Yang pertama ada anak perusahaan non-konsolidasi dan entitas tujuan khusus atau SPE. Next. Presentasi dan analisis penyajian kewajiban tidak lancar. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditor, dan aset yang ditunjukkan atau dijaminkan sebagai jaminan. Nah, nilai wajar dari hutang seharusnya diungkapkan. Harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk keperluan sinking fund dan jumlah jatuh tempo hutang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Next. Analisis kewajiban tidak lancar. Satu rasio bahwa memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang adalah hutang kepada aktiva sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva. Maka semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, maka semakin besar risikonya bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Next. Lalu rasio kedua bahwa menyediakan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang adalah bunga yang diperoleh sama dengan penghasilan sebelumnya, pajak penghasilan, dan beban bunga dibagi bunga biaya. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Next. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan pembahasan soal dari chapter 13.
Untuk exercise 13.6 itu compensate absence. Matthewson SA begin operation on Januari tanggal 2 2018. It employs 9 individuals who work 8 hours days and are paid hourly. Each employee earns 10 paid vacation days and 6 paid 6 days annually. Vacation days may be taken after January 15 of the year following the year in which they are earned. Sick days may be taken as soon as they are earned. Unused sick days accumulate. Additional information is as follows. Actual hourly wage rate-nya pada 2018 12 euro, 2019 13 euro. Vacation days used by each employee 2018 0, 2019 9, 2018 4, 2019 5. Sick days used by each employee. Matthewson has chosen to accrue the cost of compensate absence at rates of pay in effect during the period when earned and to accrue sick pay when earned. Instruction A. Prepare journal entries to record transactions related to compensate absence during 2018 and 2019. B. Compute the amounts of any liability for compensate absence that should be reported on the statement of financial position at Desember 31 2018 dan 2019. Untuk jawabannya, pada 2018 to accrue expense and liability for compensate absence, wage expense-nya 13.824, pada vacation wage payable 8.640 dan sick pay wages payable 5.184. To record payment for compensate time when used by employee, sick pay wages payable 3.456 di debit, pada cash 3.456 di kredit. Pada 2019, to accrue expense and liability for compensate absence, wages expense 14.976 di debit, pada vacation wages payable 9.360 di kredit, dan sick pay wages payable 5.616 di kredit. To record payment for compensate time when used by employee, wages expense 792, vacation wages payable 7.776, sick pay wages payable 4.536, pada cash 13.104. Untuk yang pertama tadi 9 employee dikali 12.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 10 hari didapat 8.640. Yang kedua 9 employee dikali 12.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 6 hari didapat 5.184. Kemudian yang ketiga 9 employees dikali 12.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 4 hari didapat 3.456. Yang keempat 9 employees dikali 13.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 10 hari didapat 9.360. Yang kelima 9 employees dikali 13.00 per hour dikali 8 hours per day dikali 6 hari didapat 5.616. Yang keenam 9 employees dikali 12.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 9 hari didapat 7.776. Dan 9 employee dikali 12.00 dolar per hour dikali 8 jam per hari dikali 6 dikurang 4 days yaitu didapat 1.728. Dan 9 employee dikali 13.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 5 sampai 2 days didapat 2.808. Didapat 4.536. Kemudian untuk yang ke-8 9 employee dikali 13.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 9 days didapat
8.424 dan 9 employee dikali 13.00 per hour dikali 8 per hours per day dikali 5 hari didapat 4.680. Jumlahnya 13.104. Note, vacation days and sick days are paid at the employee's current wage. Also, if employees earn vacation pay at different pay rates, a consistent pattern of recognizing could be employed to recognize liability that have been paid. Untuk yang B-nya, accrue liability at the year ended. Pada 2018-nya, vacation wages payable-nya Januari 1, 0, balance-nya, sick pay wages payable juga 0, kemudian ditambah accrue-nya 8.640 untuk vacation wages payable, untuk sick pay wages payable-nya ditambah 5.184. Dan dikurangi paid untuk vacation wages payable-nya 0, untuk sick pay wages payable-nya 3.456. Kemudian balance akhir Desember 31 untuk vacation wages payable-nya 8.640. Dan sick pay wages payable untuk 2018 balance akhirnya 1.728. Untuk 2019 balance pertama vacation wages payable-nya 8.640. Untuk sick pay wages payable, balance pertamanya 1.728 dan ditambah accrue untuk vacation wages payable-nya 9.360 dan sick pay wages payable-nya ditambah accrue 5.616. Kemudian dikurangi paid. Untuk vacation 2019-nya 7.776 dan untuk sick pay wages payable-nya dikurangi 4.536. Untuk balance akhir 2019 10.224 pada vacation wages payable dan sick pay wages payable balance akhirnya 2.808. Yang pertama untuk 9 employee dikali 12.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 10 hari didapat 8.640. Kemudian untuk yang kedua 9 employee dikali 12.00 per dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 6 sampai 4 hari didapat 1.728 dolar. Untuk yang ketiga 9 employee dikali 12.00 dikali 8 per hours per day dikali 10 sampai 9 hari didapat 864. Kemudian ditambah 9.360 didapat 10.224 dan yang keempat, 9 employee dikali 13.00 dolar per hour dikali 8 hours per day dikali 6 ditambah 6 dikurangi 4 dikurangi 5 per day. Didapat 2.808. Untuk E13.13 itu early in 2019, early Crow equipment sold 500 Relomatic during 2019 at 6.000 each. During 2019, Crow spent 20.000 serving the 2-year assurance warranty that company the Relomatic. All applicable transactions are on cash basis. Instruction prepare 2019 entries for Crow. Assume that Crow estimates the total cost of servicing the warranty will be 55.000 for 2 years. B. Prepare 2019 entries for Crow. Assuming that the warranties are not an integral part of the sale or service type warranty. Assume that of the sales total 56.000 relates to sale of warranty contracts. Crow estimates the total cost of serving the warranty will be the 55.000 for 2 years. Estimate revenue to be recognized on the straight line basis. Next. Untuk jawabannya ininya inventory of premium itu
7.920 dapat dari 8.800 dikali dengan 90 dan cash-nya itu 7.920. Terus kalau untuk lanjutannya cash-nya itu 356.000 dan sales-nya itu 396.000. Untuk premium expense-nya itu 3.960 dan inventory of premium-nya itu 396. Sedangkan premium expense-nya itu 2.520, liability of premium-nya itu 2.520. Next. Ini lanjut ke E13.20. Provision percent below are their independent situation. Yang pertama itu Brugger Transportation purchased a ship on January 2019 for $2,000. The useful life of the ship is 14 years, but is subject to a government major overhaul for 4 years with a total project cost of the cost of 4 juta. The present value relate to this payment is the 3.200. Explain how this transaction should be accounted for at January 2019 and at December 31, 2019. Prepare the journal entries to record all apparent entries related to the ship. In 2019, Brugger used the straight line method of the depreciation and assumed no residual value of the ship. Untuk yang keduanya, Marquardt Company signs a 5-year lease related to office space at an annual rental of €30 at the end of the second year. The company decided to close its operation in this part of country. Its lease is non-cancelable and the penalty for non-payment is 62.000. The present value of future payments on the lease is estimate to be €81,000. The company does not believe that it can sublet these facilities. Explain how this transaction should be accounted for at December 31, 2019. Prepare the journal entry to record this entry on December 31, 2019. Dan yang ketiga, Power Surge Group operates a nuclear power plant. The plant cost €40 juta on January 2, 2020. It is estimated that the present value of dismantling the plant and the ensuing cleanup will be €1 juta. Explain how this transaction should be accounted for on January 2, 2020. Prepare the journal entry to record this transaction on January 2, 2020. Untuk yang pertama, warranty expense-nya 5 juta di debit dan warranty liability-nya di kredit. Untuk yang keduanya, tax expense 400.000 dan di debit dan tax payable 400.000 di kredit. Yang ketiga, sales returns 5.600.000 pada cash 5.600.000 di kredit. Didapat dari 80 juta dikali 5% ditambah 9% per 2. Masuk ke dalam soal problem 13.4, payroll tax entries. Below is a payroll sheet for Otis Import PLC for the month of September 2019. Assume a 10% income tax rate for all employees and an 8% social security tax on employee and employer. Di sini ada nama-nama karyawannya, ada William, ada Ray, ada Baker, ada Lopez, ada Daniels, ada Kingston. Lalu kita di sini harus mencari income tax withholding sama social security.
Nah, lalu instruksinya complete the payroll sheet and make the necessary entry to record the payment of the payroll. Yang B, make the entry to record the payroll tax expense of Otis import. Yang C, make the entry to record the payment of the payroll liabilities created. Assume that the company pays all payroll liabilities at the end of each month. Next. Jadi yang pertama kita cari dulu tadi income tax withholding-nya sama social security-nya. Yang William income tax-nya 80, Ray 70, Baker 110, Lopez 190, Daniel 1300, Kingston 1600. Maka total income tax semuanya itu 3350. Nah, social security-nya Williams-nya 64, Ray-nya 56, Baker 88, Lopez 152, Denda 1040, dan Kingston-nya 1280. Maka total social security-nya $2.680. Nah, untuk jurnalnya, wage and salaries expense pada withholding tax payable, social security tax payable, dan cash. Wages and salaries expense-nya di debit 33.500, withholding-nya 3.350, social security-nya 2.680, dan cash-nya 27.470. Nah, yang B-nya, jurnalnya payroll tax expense pada social security tax payable sebesar 2.680 dan yang C jurnalnya withholding tax payable dan social security tax payable pada cash. Withholdingnya 3.350, social security-nya 5.360. Maka dan cash-nya dikredit sebesar 8.710. Next. Sekian untuk presentasi dan menjawab soal dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.